Pikirkan tentang penemuan paling penting dan berpengaruh yang pernah dikembangkan umat manusia. Apa yang terlintas di benak Anda? Bagi sebagian orang, mungkin itu adalah penemuan mesin cetak oleh Johannes Gutenberg pada pertengahan tahun 1400-an. Pencetakan buku yang lebih cepat menyebabkan penyebaran ide dan aliran pemikiran baru yang gaungnya masih terasa hingga hari ini. Sebagai contoh, sebelumnya, Alkitab sebagian besar hanya tersedia dalam bahasa Latin dan memerlukan seorang pendeta terpelajar untuk menerjemahkan dan menafsirkan teksnya. Penyebaran luas pencetakan Alkitab dalam bahasa yang dapat dibaca oleh lebih banyak orang adalah salah satu hal yang memicu reformasi Protestan. Atau, jika Anda lebih suka penemuan yang lebih mendasar, sebuah fondasi di mana hampir semua pencapaian umat manusia berdiri, maka jelas penemuan roda adalah momen penting dalam sejarah manusia. Kita tidak tahu siapa yang pertama kali menemukan roda, dan secara khusus, siapa yang mampu mengambil desain dasar roda dan memasangnya secara stabil pada permukaan datar seperti gerobak. Tetapi, siapapun yang melakukannya telah merevolusi pertanian dan perdagangan untuk selamanya. Namun, apapun yang Anda pikirkan, kemungkinan besar itu bukan mesin jet. Maksud saya, mungkin saja karena Anda mengklik episode ini, bukan? Jadi, Anda sudah melihat judulnya. Tapi selain itu, lihat. Bahkan jika Anda membatasi penemuan pada konteks yang lebih modern, mesin jet bukanlah hal pertama yang terlintas di pikiran. Internet adalah inovasi yang belum pernah dilihat umat manusia sebelumnya. Menghubungkan dunia lebih dari yang kita kira mungkin, sementara kemajuan medis seperti vaksin telah menyelamatkan miliaran nyawa. Bahkan saat ini, Organisasi Kesehatan Dunia memperkirakan bahwa 2 hingga 3 juta nyawa setiap tahun diselamatkan oleh vaksinasi. Namun, mesin jet telah memberikan lebih banyak manfaat bagi umat manusia daripada sekadar membuat transportasi lebih cepat dan praktis. Mesin ini dan penemunya, Frank Whittle, adalah pahlawan tanpa tanda jasa, bukan hanya dalam dunia penerbangan modern, tetapi juga dalam penemuan manusia secara umum. Jadi, mari kita lihat bersama ya. Kehidupan awal Frank Whittle. Frank Whittle lahir pada tahun 1907 dari orang tua Inggris di Coventry, tidak tampak ditakdirkan untuk menemukan salah satu perangkat terpenting di zamannya, tetapi dia memang memiliki beberapa keunggulan dibandingkan anak sekolah pada umumnya. Ayah Frank tumbuh dalam kemiskinan dan keluar dari sekolah saat berusia 11 tahun untuk bekerja di pabrik kapas di Lancashire. Tetapi akhirnya dia menjadi insinyur mekanik yang terampil dan pemilik perusahaan teknik. Membantu ayahnya dan belajar langsung tentang pekerjaan itu memberi Frank muda pengalaman penting secara langsung dengan teknik dan mesin di usia dini. Sebagai siswa, para gurunya menganggap dia agak malas. Tetapi mereka tidak tahu tentang sesi belajar mandiri yang sering dia lakukan di perpustakaan setempat, di mana kecintaannya pada dunia penerbangan mulai tumbuh. Membuat model pesawat sebagai hobi, Frank Whittle muda bermimpi suatu hari bisa bergabung dengan RAF Inggris, Angkatan Udara Kerajaan. Begitu dia memenuhi syarat, Frank melamar sebagai calon magang tetapi ditolak karena tubuhnya yang kecil. Hanya 3 bulan kemudian, setelah menjalani latihan kebugaran intensif dan lonjakan pertumbuhan alami, Frank telah bertambah tinggi 3 inci dan berat badannya juga naik cukup banyak. Namun dia kembali ditolak oleh Angkatan Udara. Menduga bahwa penolakan sebelumnya membuat perekrut mengabaikan lamarannya yang sekarang, Frank memutuskan untuk mencoba melamar sekali lagi. Tetapi kali ini, ia sedikit memanipulasi kebenaran dan bertindak seolah-olah ini adalah lamarannya yang pertama. Cara ini berhasil dan ia segera diterima di RAF. Pada usia 16 tahun, di tahun 1923, Frank Whittle melapor untuk bertugas sebagai anggota baru Angkatan Udara Kerajaan. Pada tahun 1926, Frank telah membuktikan dirinya di mata atasannya dan dianugerahi status kadet agar ia bisa berlatih menjadi pilot dan perwira. Meskipun ia mendapat reputasi sebagai penerbang nekat, nyaris selamat dari kegagalan mesin dan menghancurkan pesawat dengan menabrak pohon saat terbang di hari berkabut, Frank juga mulai mengerjakan sesuatu yang akan membawanya pada penemuan terkenalnya, dengan menulis tesis yang berpendapat bahwa pesawat jarak jauh berkecepatan tinggi hanya akan terwujud jika mereka terbang di ketinggian yang lebih tinggi, di mana hambatan udara secara alami akan jauh lebih rendah. Hanya 2 tahun kemudian, kadet muda itu akan menjadi perwira penerbang, ditugaskan untuk menjalani satu masa penugasan penuh. Catatan terakhir yang ditulis seorang instruktur di buku lognya adalah cenderung tampil untuk menarik perhatian dan terbang terlalu rendah. Tak gentar, pilot baru itu akan bergabung dengan sekolah penerbangan pusat dan memenuhi syarat sebagai instruktur setelah tugasnya selesai. Namun Frank belum melupakan tesis yang pernah ia tulis saat masih menjadi kadet. Upaya awal. Sekarang, Whittle menyadari bahwa alih-alih menggunakan baling-baling untuk menghasilkan dorongan jet, seseorang bisa menggunakan turbin. Ide ini menarik perhatian Kementerian Udara yang melihat potensi dari teori Frank yang sedang berkembang. Jadi mereka memintanya untuk mempresentasikan pemikirannya kepada kementerian. Meskipun Frank datang dengan persiapan matang, membawa desain dan perhitungan, desainnya untuk jenis mesin terbang baru ditolak karena alasan yang sangat sederhana. Teknologi untuk membuatnya, teknologi itu belum ada. Menjelaskan keputusan tersebut, Kementerian Udara mengatakan bahwa karena desainnya merupakan bentuk turbin gas, desain itu dianggap tidak praktis karena pada saat itu belum ada material yang mampu menahan kombinasi suhu tinggi dan tegangan tinggi yang diperlukan. Namun, hanya karena sesuatu belum ada, bukan berarti itu tidak akan pernah ada. Pada waktu yang hampir bersamaan, ketika Kementerian Udara menolak desain Whittle, mereka mendanai sebuah proyek di laboratorium di bawah Dr. A. Griffith untuk mengembangkan turbin yang dapat menggerakkan baling-baling. Jadi, meskipun teknologi untuk membuktikan teori Frank belum ada, tampaknya Kementerian Udara percaya bahwa inovasi yang dibutuhkan akan segera tercapai.
Sementara itu, Frank beralih pada apa yang bisa ia capai sendiri. Salah satu instruktur di sekolah penerbangannya membantunya mengajukan paten yang didaftarkan pada 16 Januari 1930 dan kemudian diumumkan ke dunia dalam terbitan kantor paten tahun 1932. Sayangnya, Frank terpaksa membiarkan patennya kedaluarsa pada tahun 1934 karena ia tidak mampu membayar biaya untuk mempertahankannya. Hal ini pada dasarnya membuat karyanya menjadi domain publik dan penyebarannya yang luas melalui kantor paten memastikan bahwa banyak pemikir ambisius lainnya yang terpapar pada desain baru Frank. Namun, dengan atau tanpa paten, Jerman juga mulai mengembangkan teknologi mesin jet mereka sendiri. Konsep turbojet yang sedang berkembang ditambahkan ke dalam berbagai sistem propulsi pesawat yang sudah diteliti negara tersebut bersama dengan roket, pulse jet, turboprop, ducted fan jet, dan ramjet. Namun, meskipun penelitiannya terhambat, Frank tetap sibuk sebagai instruktur penerbangan dan pilot uji. Beberapa tugasnya termasuk dengan sengaja menerbangkan pesawat cadangan ke laut dan menguji pengembangan katapel baru untuk pesawat amfibi, pekerjaan yang cukup berisiko bagi seseorang yang tidak pernah belajar berenang. Seperti yang diharapkan dari seorang perwira yang sudah resmi diangkat, Whittle mendaftar di kursus spesialis, kursus teknik perwira di RAF Henlow, di mana ia berprestasi, menyelesaikan kursus 2 tahun dalam 18 bulan, dan meraih nilai luar biasa, 98% di seluruh ujian kelasnya. Hal ini mendorong RAF untuk mengirimnya melanjutkan studi di Cambridge, Harvard-nya Inggris. Siapa yang menulis ini? Harvard itu Cambridge-nya Amerika. Di sana ia kembali mempercepat program 3 tahun menjadi hanya 2 tahun dan meraih predikat first, yang merupakan padanan nilai A versi Inggris. Saya rasa A di Amerika ya, apakah itu? A? Tidak penting. Kebritisan saya kelihatan, tapi menguasai studinya bukanlah hal paling menarik yang terjadi pada Frank saat itu. Pada Mei 1935, Frank menerima sebuah surat yang membangkitkan kembali ambisi penemuannya. Seorang teman dekat dan sesama kadet Cranwell, Rolf Dudley Williams, menulis kepada Frank untuk mengusulkan penggalangan dana pengembangan desainnya melalui modal pribadi. Mereka berdua bekerja sama dengan teman lain, James Collingwood Burdett Tyndall, dan mendapatkan dukungan dari sebuah perusahaan bankir investasi bernama O.T. Falcon Partners untuk membentuk Power Jets Limited, perusahaan yang pada akhirnya akan menciptakan mesin jet pada Maret 1936. Menciptakan mesin jet. Sementara impian Frank Whittle untuk secara dramatis meningkatkan teknologi propulsi aeronautika, tampaknya secara kiasan mulai lepas landas. Hari-hari awal operasi Power Jet sama sekali tidak berjalan mulus. Sebagai perwira aktif di Royal Air Force, baik kepemilikan Frank di perusahaan maupun waktu yang diizinkan untuk dia habiskan di sana sangat dibatasi. 25% sahamnya di Power Jets dicadangkan untuk pihak kerajaan, dan meskipun dia diizinkan menjabat sebagai kepala insinyur kehormatan, dia hanya boleh bekerja saat sedang tidak bertugas, dan bahkan itu pun hanya 6 jam per minggu. Sebagai arsitek dari seluruh konsep mesin turbin yang berfungsi, kemampuan terbatas Frank untuk berpartisipasi dalam produksi dan desain penemuannya sendiri sangat menghambat kemajuan. Ada juga masalah teknis yang cukup serius. Sebagai contoh, desain mereka akan membutuhkan kompresor yang mampu memindahkan 10 kali lebih banyak udara dengan tekanan 2 kali lipat dibandingkan supercharger modern saat itu. Ruang bakar mereka membutuhkan intensitas pembakaran yang jauh melampaui apapun yang dihasilkan ketel uap tahun 1920-an. Dan alat itu harus cukup ringkas serta memiliki tenaga kuda yang memadai untuk menggerakkan kompresor. Karena teknologinya masih berkembang, itu juga berarti kurangnya kontraktor berpengalaman yang bisa mengerjakan proyek tersebut. Sejenius apapun dia, Frank Whittle dan timnya tidak bisa membuat seluruh mesin jet revolusioner dari awal sendirian. Jadi, pada tahap awal proses, Power Jets memesan kepada British Thomson Houston Company untuk menyediakan gambar desain yang dibutuhkan Power Jets untuk membangun mesin mereka, serta mencari lokasi pengujian yang sesuai untuk pengembangan tersebut. BTH dipilih karena perusahaan tersebut memiliki pengalaman dalam memasak turbin dan kompresor industri. Namun, bahkan pengalaman ini ternyata sebagian besar tidak cukup untuk tugas tersebut. Whittle terpaksa menolak desain pertama mereka dan memberikan desainnya sendiri. BTH juga akhirnya mengeluarkan Power Jets dari fasilitas yang telah mereka gunakan dan memindahkan mereka ke sebuah pabrik yang sudah ditinggalkan. Semua masalah ini saling berkaitan ketika desain mesin jet revolusioner Frank Whittle memasuki masa pengembangan yang penuh hambatan. Meskipun mereka berhasil membuat mesin yang bisa bekerja, meskipun belum sempurna, setiap rakitan menunjukkan masalah aerodinamika baru yang harus dipecahkan. Biasanya berasal dari masalah pada desainnya. Whittle beberapa kali turun tangan dan memperbaiki hasil desain BTH. Dan rasa frustrasi karena seorang mahasiswa pasca sarjana justru memiliki pemahaman desain yang lebih maju dibanding para ahli industri yang sudah bertahun-tahun berpengalaman, membuat hubungan mereka menjadi renggang. Yang juga tidak membantu sama sekali adalah kesehatan Frank Whittle yang semakin menurun. Masa kemajuan yang lambat dan banyak kemunduran ini sangat mempengaruhi Whittle, yang pada saat itu mulai merokok 3 bungkus rokok sehari dan menderita berbagai macam penyakit, termasuk sakit kepala, gangguan pencernaan, insomnia, kecemasan, eksim, dan jantung berdebar-debar. Untuk bertahan dengan jam kerja brutal selama 16 jam sehari,
Frank akan mengonsumsi benzedrine di siang hari dan kemudian meminum pil tidur atau obat penenang lain agar bisa memaksa dirinya tidur di malam hari. Astaga. Dikatakan bahwa pada masa ini ia menjadi sangat mudah marah dan juga menjadi mudah tersinggung secara umum. Dan sifat mudah marah itu memang tidak mengherankan, karena selama 2 tahun pertama berdirinya PowerJets, perusahaan itu terus-menerus terancam dibubarkan, baik karena kekurangan dana maupun karena Kementerian Udara yang frustrasi dengan kurangnya kemajuan. Namun, mereka memiliki cukup dana, keteguhan, dan kecerdikan untuk berhasil membuat sebuah model yang berfungsi sebelum semuanya dihentikan. Pada tanggal 30 Juni 1939, PowerJets berhasil melakukan uji coba mesin terbaru mereka di hadapan Direktur Penelitian Ilmiah Kementerian Udara. Pesawat itu terbang selama 20 menit. Pada 94% dari kecepatan yang dirancang, yang akhirnya meyakinkan direktur bahwa proyek Whittle memang layak. Pada bulan Maret tahun berikutnya, Marsikal Udara Arthur William Tedder menetapkan penemuan Frank sebagai senjata yang berpotensi memenangkan perang dan memberi proyek itu dukungan yang sesuai dengan penilaian tersebut. Mengingat Perang Dunia Kedua telah pecah kurang dari setahun sebelumnya, gelar tersebut menjadi semakin berarti. Karena kurangnya kepercayaan yang ditunjukkan pemerintah Inggris terhadap proyek ini pada tahap awal pengembangan, Jerman sebenarnya mampu melampaui pengembangan jet Inggris Raya. Namun dengan keberhasilan bukti konsep dari Whittle, negara kepulauan itu mulai mengejar ketertinggalan dari musuh perangnya. Hanya sebulan setelah demonstrasi uji coba yang sukses itu, Kementerian Udara telah mengeluarkan kontrak untuk memproduksi 3.000 mesin pada tahun 1942. Diakui atas jasanya, Whittle dipromosikan menjadi komandan wing dan staf PowerJets hampir 3 kali lipat, naik dari 25 menjadi 70 orang. Pada musim gugur tahun 1940. Upaya perang. Jadi, perlombaan melawan waktu pun dimulai, bukan hanya untuk memperbaiki kekurangan dalam desain mesin mereka, tetapi juga untuk mengungguli mesin perang Jerman yang juga berlomba untuk menyelesaikan teknologi tempur yang bisa mengubah jalannya perang seperti tentu saja mesin jet. Berbicara tentang beban berat yang mereka tanggung, Frank Whittle mengatakan hal ini dalam sebuah surat dari tahun 1941, dan kami kutip, "Tanggung jawab yang ada di pundak saya memang sangat berat. Kami dihadapkan pada 2 pilihan. Entah kami memberikan senjata yang kuat ke tangan Royal Air Force, atau jika kami gagal mendapatkan hasil tepat waktu, kami mungkin telah memberikan harapan palsu dan menyebabkan tindakan diambil yang mungkin membuat Royal Air Force kehilangan ratusan pesawat yang sangat dibutuhkannya." Namun, meskipun tekanan yang mereka hadapi, PowerJets mulai menghasilkan hasil yang nyata. Pesawat yang ditenagai oleh mesin yang telah dirancang dan disempurnakan oleh Frank kini mampu mencapai kecepatan 370 mil per jam pada ketinggian 25.000 kaki, melampaui performa pesawat tempur Supermarine Spitfire yang saat itu sedang terlibat dalam pertempuran aktif. Tidak puas dengan itu, Whittle terus meningkatkan desain mesinnya. Kali ini berusaha meningkatkan efisiensinya pada kecepatan rendah. Whittle menggambarkan desainnya seperti ini, kutipan, "Saya ingin menurunkan kecepatan semburan jet, yaitu mengubah jet bermassa rendah dan berkecepatan tinggi menjadi bermassa tinggi, jet berkecepatan rendah." Cara yang jelas untuk melakukan ini adalah dengan menggunakan turbin tambahan untuk mengambil energi dari jet dan menggunakan energi ini untuk menggerakkan kompresor tekanan rendah atau kipas yang mampu menghisap jauh lebih banyak udara daripada mesin jet itu sendiri dan mendorong udara tambahan ini ke belakang sebagai jet dingin. Sistem lengkap ini dikenal sebagai turbofan. Seiring berjalannya perang, pentingnya mengembangkan teknologi militer menjadi jelas dari banyaknya darah yang ditumpahkan Inggris untuk mempertahankan tanah air dan sekutunya melawan kekuatan poros. Untuk lebih membantu upaya perang, Frank Whittle mengusulkan kepada Stafford Cripps, Menteri Produksi Pesawat, agar seluruh produksi dan pengembangan jet dinasionalisasi. Ini akan menjadi langkah alami bagi industri, karena meskipun banyak perusahaan yang mengembangkan pesawat secara nominal adalah swasta, mereka bekerja sama erat dengan militer Inggris, di mana proyek-proyek yang menjanjikan mendapatkan dukungan finansial dan bentuk dukungan lainnya. Meskipun jaringan pinjaman, kontrak, biaya, dan pendapatan sulit untuk diurai, hasil dari nasionalisasi sebagai solusi adalah mencegah siapapun mengalami kerugian dan memastikan semua pihak keluar dari situasi ini sebagai pemenang, meskipun hanya sedikit, meskipun dengan mengorbankan potensi pendapatan para pemangku kepentingan utama. Whittle sendiri termasuk dalam kelompok terakhir ini, tetapi ia rela melepaskan sahamnya di PowerJets demi berkontribusi pada upaya perang dan memastikan tidak ada rekan-rekannya di industri yang kesulitan untuk balik modal. Cripps sebenarnya telah mempertimbangkan sesuatu yang mirip dengan proposal Whittle, dan akhirnya diputuskan bahwa hanya PowerJets yang akan dinasionalisasi oleh pemerintah Inggris. Tawaran awal mereka adalah membeli perusahaan tersebut seharga 100.000 pound, sebuah tawaran yang menurut Frank tidak memadai. Dia dengan enggan dibujuk untuk menerima tawaran yang sedikit lebih baik sebesar 5.000 pound. Rekan-rekannya, William Stantingling, akan menerima $800 untuk saham mereka di perusahaan tersebut. Whittle yang telah melepaskan sahamnya di perusahaan hanya akan menerima 10.000 pound untuk mendirikan, menjalankan, dan menjadi kekuatan intelektual utama di balik perusahaan yang akan mengubah dunia penerbangan selamanya. 10.000 pound memang jumlah yang besar pada masa itu, tapi tetap saja dia yang menemukan mesin jet. Semua ini tidak memperbaiki kesehatan Frank Whittle yang menghabiskan 6 bulan untuk memulihkan diri dari kelelahan saraf. Ini adalah gangguan saraf keduanya sejak awal perang. Hal ini mungkin berkontribusi pada keputusan Whittle untuk mengundurkan diri dari PowerJets pada tahun 1946. Sementara itu, PowerJets dan industri Inggris secara umum terus melakukan perbaikan pada mesin jet dan akan menggunakan pesawat berdasarkan desain Whittle dalam perang-perang berikutnya, meskipun mereka gagal mengerahkan pesawat bermesin jet yang siap tempur selama Perang Dunia II.
Kurangnya kepercayaan pemerintah Inggris terhadap desain Whittle dan pendanaan yang minim, bahkan ketika mereka akhirnya memutuskan untuk mendukung proyek tersebut, telah membuat mereka merugi besar. Jerman Nazi menjadi yang pertama mengerahkan pesawat bermesin jet untuk pertempuran pada pertengahan tahun 1944 dengan Messerschmitt Me 262. Messerschmitt terbukti cukup efektif menembak jatuh sebanyak 542 pesawat sekutu dan mungkin lebih sebelum perang berakhir. Untungnya bagi pihak sekutu, Jerman Nazi sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk pada saat pesawat itu dikerahkan. Pemboman terhadap pasokan bahan bakar membuat pesawat-pesawat tersebut tidak memiliki cukup bahan bakar untuk melakukan serangan secara rutin atau bahkan untuk pelatihan. Mesin perang Jerman juga lebih fokus pada produksi persenjataan yang lebih mudah dibuat. Mengingat, Messerschmitt 262 adalah jenis pesawat yang benar-benar baru dan masih mengalami masalah keandalan, hanya sedikit yang diproduksi pada hari-hari terakhir perang. Dan yang ada pun tidak memberikan perubahan signifikan terhadap hasil akhirnya, yang tentu saja adalah kekalahan blok poros. Kamu sudah tahu itu. Kehidupan setelah perang. Tahun-tahun awal setelah perang merupakan masa yang produktif bagi Frank. Pada tahun 1946, ia diangkat menjadi penasihat teknis untuk desain dan produksi mesin kepada pengendali persediaan AIR, serta menerima penghargaan Legion of Merit Amerika Serikat tingkat Commander. Dan pada pertengahan Mei 1948, Frank akhirnya menerima kompensasi finansial atas jasa besar yang telah ia lakukan untuk Inggris Raya. Dalam menciptakan mesin jet, ia dianugerahi 100.000 pound dari Royal Commissioning of Awards to Inventors, diikuti dengan gelar Knight Commander of the British Empire hanya 2 bulan kemudian. Namun, kesehatan mental dan fisik Whittle tetap menjadi masalah baginya. Selama tur kuliah yang berlangsung sekitar musim panas 1948, Frank sekali lagi mengalami gangguan saraf, yang akhirnya mendorongnya untuk pensiun dari Angkatan Udara dengan pangkat kolonel. Setelah pensiunnya, Frank menulis sebuah autobiografi berjudul Jet, Kisah Seorang Pelopor. Namun, Frank tidak bisa diam sebagai seorang pensiunan dan kembali bekerja pada tahun 1953. Kali ini untuk perusahaan swasta dan raksasa gas Shell. Dipekerjakan sebagai spesialis teknik mesin, Frank dapat melanjutkan pekerjaannya mengembangkan mesin turbin. Hanya saja kali ini menerapkannya di bidang pengeboran. Ia mengembangkan jenis bor baru yang bertenaga sendiri dan dijalankan menggunakan turbin yang digerakkan oleh lumpur pelumas yang dipompa ke dalam lubang bor selama pengeboran. Sekarang, minyak biasanya dibor dengan menghubungkan sistem pipa kaku dan menggerakkan kepala pemotong dengan memutar pipa dari permukaan. Namun, desain Whittle berarti tidak diperlukan lagi sambungan mekanis yang kuat antara bor dan rangka kepala. Hal ini memungkinkan penggunaan pipa yang jauh lebih ringan. Jauh di kemudian hari, Frank Whittle akan berkenalan dengan Hans von Ohain, penemu mesin jet untuk Jerman yang desainnya menjadi yang pertama digunakan dalam misi tempur. Awalnya Whittle tidak menyukainya, dengan asumsi bahwa von Ohain hanya bisa membuat desainnya setelah paten awal Whittle kedaluarsa. Namun akhirnya ia diyakinkan bahwa mereka berdua memang mengembangkan mesin jet secara bersamaan dan independen. Keduanya kemudian menjadi teman dan bahkan melakukan tur kuliah bersama. Dalam sebuah percakapan setelah perang, von Ohain bahkan mengakui bahwa Frank telah lebih dulu dalam pengembangan, hanya terhambat oleh kurangnya sumber daya, dan bahkan berspekulasi bahwa perkembangan teknologi mesin jet yang lebih cepat di Inggris mungkin bisa mencegah Perang Dunia Kedua sepenuhnya. Mengutip ucapannya, "Jika Anda diberi dana, Anda akan 6 tahun lebih maju dari kami." Jika Hitler atau Göring mendengar bahwa ada seseorang di Inggris yang terbang 500 mil per jam dengan pesawat eksperimental kecil dan bahwa teknologi itu sedang dikembangkan, kemungkinan besar Perang Dunia Kedua tidak akan pernah terjadi. Kutipan selesai. Frank Whittle meninggal karena kanker paru-paru pada usia 89 tahun pada tahun 1996. Ada pertimbangan serius untuk memakamkannya di Westminster Abbey agar ia dapat disandingkan dengan tokoh-tokoh besar di bidang penemuan dan ilmu pengetahuan lainnya, seperti Sir Isaac Newton dan Charles Darwin, namun hal itu tidak memungkinkan. Oleh karena itu, sebuah lokasi di gereja St. Michael di Rough Cranwell dipilih untuk tempat peristirahatan jenazahnya. Ia beristirahat di sana hingga hari ini. Dampak mesin jet lebih dari sekedar mesin perang. Sekarang, dampak mesin jet terhadap masyarakat modern benar-benar tidak bisa dilebih-lebihkan. Dampaknya jauh melampaui sekedar peningkatan kecepatan terbang pesawat. Kecepatan dan keandalannya menciptakan efek domino yang memengaruhi berbagai industri dan bidang di seluruh dunia. Bahkan, sebuah disertasi doktoral dari Universitas Liberty mengungkapkannya seperti ini, kutipannya. Disertasi ini mengajukan pertanyaan tentang seberapa penting sebenarnya pengenalan teknologi mesin jet bagi industri penerbangan dan posisinya di segmen militer maupun sipil dalam masyarakat. Implikasi dari pertanyaan dalam kutipan itu adalah bahwa teknologi mesin jet hampir sama pentingnya bagi pertumbuhan dan dampak penerbangan seperti halnya penemuan pesawat itu sendiri. Ini bukan untuk meremehkan pentingnya setiap sarana penerbangan atau propulsi, tetapi untuk menekankan bahwa dunia penerbangan tidak akan berada di titik seperti sekarang tanpa mesin jet dan peningkatan performanya jika dibandingkan dengan pesawat bermesin piston yang digerakkan baling-baling. Kutipan selesai. Manfaat penerbangan komersial bertenaga jet sangat signifikan dan langsung mulai dieksplorasi ketika keadaan mulai tenang setelah Perang Dunia Kedua. British Overseas Aircraft Corporation, pendahulu British Airways, memperkenalkan layanan jet penumpang pertama di dunia pada tahun 1952.
Meskipun sebelumnya sudah melakukan beberapa penerbangan khusus, De Havilland DH-106 Comet terbang dari London ke Johannesburg dengan singgah di Roma, Beirut, Khartoum dan Tebe, serta Livingstone. Pesawat ini melaju dengan kecepatan 480 mil per jam, sedikit lebih lambat dibandingkan penerbangan komersial saat ini yang biasanya mencapai kecepatan sekitar 600 mil per jam. Namun, ini masih jauh lebih cepat dibandingkan Douglas DC-3, salah satu pesawat penumpang baling-baling paling populer sepanjang masa yang terbang dengan kecepatan 180 mil per jam. Mesin jet tidak hanya menawarkan kecepatan, mesin jet juga menawarkan kenyamanan. Jet bergetar lebih sedikit dan lebih senyap, sehingga penumpang bisa terbang dengan kenyamanan relatif. Faktanya, mesin jet mengungguli pesawat baling-baling dan mesin bertenaga piston dalam setiap aspek yang bisa Anda bayangkan. Kecepatan, efisiensi, kenyamanan, keselamatan. Mesin jet mendominasi di setiap kategori sampai-sampai hampir tidak ada perdebatan. Pertanyaan yang lebih besar adalah, apa arti dari peningkatan ini bagi industri penerbangan dan masyarakat manusia secara keseluruhan? Seberapa penting penemuan mesin jet secara historis? Secara militer, pengenalan mesin jet jelas merupakan sebuah revolusi. Meskipun pesawat bertenaga jet masih menjalankan peran tempur yang sama seperti pendahulunya, cakupan dan skala yang bisa mereka capai telah meningkat begitu drastis. Sehingga era sebelum dan sesudah mesin jet hampir tidak bisa dibandingkan satu sama lain. Sebagai contoh, bandingkan dua pesawat pengebom. B-29, sebuah pengebom baling-baling dapat membawa sekitar 20.000 pon muatan. Sedangkan B-52 bertenaga jet dapat membawa hampir 70.000 pon, melaju 2 kali lebih cepat, dengan hanya membutuhkan sepertiga kru dan memiliki jangkauan hampir 2 kali lipat dari B-29. Meskipun jangkauan tidak terlalu penting, karena dengan munculnya tenaga jet, sekarang memungkinkan bagi pesawat tanker bahan bakar besar untuk terbang bersama armada jet, memungkinkan mereka mengisi bahan bakar di udara, dan memberikan kemampuan bagi militer yang cukup besar untuk menunjukkan kehadiran mereka hampir seketika di seluruh dunia. Militer di seluruh dunia sepakat bahwa segalanya telah berubah. Melihat laporan anggaran untuk pengeluaran militer berbagai negara, porsi anggaran cabang penerbangan untuk pertahanan meningkat dibandingkan dengan cabang lainnya, menandakan pentingnya teknologi udara yang semakin besar. Ketika cabang udara militer Amerika Serikat digabungkan dengan bagian pendanaan angkatan laut yang juga digunakan untuk kemampuan udara, penerbangan menyumbang lebih dari setengah pengeluaran militer setidaknya dari tahun 1963 hingga 1990. Namun, dampaknya pada operasi sipil dan komersial mungkin bahkan lebih besar. Penerbangan sipil, meskipun awalnya pertumbuhannya lambat, karena mesin jet hanya secara perlahan menggantikan pesawat baling-baling, namun pertumbuhan itu melonjak pesat setelah teknologi lama tersebut sepenuhnya digantikan. Terus meningkat penggunaannya hingga hari ini, di mana sekitar 4,5 miliar orang melakukan penerbangan setiap tahunnya. Itu sekitar setengah dari populasi dunia. Inovasi dalam kecepatan, ukuran, dan kenyamanan relatif dari perjalanan udara telah menyebabkan penurunan biaya penerbangan yang sangat besar secara bersamaan, meskipun akhir-akhir ini rasanya tidak demikian. Fakta bahwa perjalanan udara internasional terjangkau oleh sebagian besar keluarga kelas menengah saat ini adalah sesuatu yang hampir tidak terpikirkan 70 tahun yang lalu. Namun, meskipun liburan yang lebih beragam dan murah adalah bonus yang menyenangkan, manfaat ekonomi dari kemampuan untuk mengangkut personel dengan tarif yang relatif murah benar-benar tidak bisa diremehkan. Pada awal tahun 1970-an, hampir setengah dari orang Amerika pernah terbang, dengan setengah dari perjalanan tersebut berkaitan dengan urusan bisnis. Keterhubungan yang diciptakan oleh berkembangnya bisnis maskapai penerbangan komersial memungkinkan para pekerja untuk terhubung ke seluruh negeri dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jaringan rute udara yang semakin kompleks yang menghubungkan seluruh bagian negara satu sama lain ini mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Dunia secara keseluruhan menyusut secara drastis, berkontribusi pada tren globalisasi yang masih kita lihat hingga hari ini. Meskipun globalisasi tentu saja memiliki para pengkritiknya, yang seringkali menyoroti bahwa pekerja kerah biru di negara-negara kaya menjadi korban ketika perusahaan memindahkan pabrik mereka untuk memanfaatkan tenaga kerja murah di negara-negara miskin. Jaringan perdagangan yang semakin erat juga memiliki konsekuensi tak terduga namun positif, yaitu membuat perang antar negara menjadi investasi yang buruk. Pada era sebelum Perang Dunia II, negara-negara sebagian besar berusaha untuk mandiri. Bahkan, gagasan tentang Lebensraum atau ruang hidup bagi rakyat Jerman adalah alasan utama di balik penaklukan cepat Jerman Nazi atas Eropa. Namun, setelah munculnya mesin jet, negara-negara menjadi jauh lebih saling terhubung satu sama lain. Menyerang negara lain sekarang bisa berarti memutus perdagangan dengan negara yang membeli semua gandum Anda, atau bisa juga menyebabkan kredit perbankan Anda dibekukan. Sistem seperti Uni Eropa, Perserikatan Bangsa-Bangsa, NATO semakin memperkuat fakta ini dan menjadi salah satu alasan utama mengapa Eropa tidak mengalami perang darat besar sejak tahun 1940-an hingga invasi Rusia ke Ukraina. Dan meskipun tidak sepenuhnya tepat untuk mengatakan bahwa mesin jet membuat gerakan hak-hak sipil tahun 1960-an menjadi mungkin, perjalanan udara tentu saja merupakan alat penting yang digunakan oleh para aktivis. Martin Luther King Jr. misalnya terbang ke India pada tahun 1959 untuk mempelajari filosofi perlawanan tanpa kekerasan Mahatma Gandhi yang telah sangat efektif dalam mengusir Inggris dari anak benua tersebut.
Tidak jelas apakah King masih akan melakukan perjalanan panjang ini jika satu-satunya pilihannya adalah berlayar atau menggunakan pesawat baling-baling yang jauh lebih lambat, jauh lebih berbahaya, dan jauh lebih tidak nyaman yang telah digantikan oleh mesin jet. Selain itu, selama masa-masa penuh semangat dari aksi protes besar-besaran terhadap segregasi dan diskriminasi rasial di tahun 60-an, King berkeliling ke seluruh negeri berbicara kepada orang-orang dan membakar semangat untuk melawan perlakuan tidak adil terhadap orang kulit hitam Amerika. Dia terutama terbang dengan Eastern Airlines, maskapai yang menghubungkan banyak kota di selatan seperti Atlanta, Birmingham, Memphis, Miami, dan New Orleans. Semua kota ini merupakan titik panas dalam pengorganisasian gerakan tersebut. Sekali lagi, mesin jet bukanlah yang memungkinkan gerakan hak-hak sipil terjadi, tetapi mesin jet memfasilitasi arus ide yang lebih cepat dan lebih bebas. Secara keseluruhan, meskipun penemuan mesin jet tidak memiliki dampak revolusioner yang jelas seperti beberapa penemuan yang kita bicarakan di awal video ini, seperti roda, mesin cetak, dan internet, mesin jet telah memfasilitasi banyak perubahan dalam masyarakat kita saat ini. Dari merevolusi pertempuran militer dan perjalanan udara, hingga memfasilitasi pertukaran ide dan modal secara bebas, mesin jet telah mendorong perkembangan manusia secara tidak mencolok. Kontribusinya hampir tidak pernah diakui secara langsung. Bisa dibilang, kita harus berterima kasih kepada Frank Whittle atas penemuan yang paling diremehkan sepanjang masa. Terima kasih telah menonton.